Klimakopilia ini langka dan nggak masuk akal. Jadi orang terangsang saat turun tangga. Hah? Bingung nggak lo? Apa kabar, Mi? Baik, alhamdulillah. Lo baik, Tan? Baik, alhamdulillah. Balik lagi kita Gimana di situasi new normal. Masih new normal. Sekolah aman, Sekolah nggak aman. pusing ya. Makin pusing, ya ampun. Semangat ya ibu-ibu, semangat ya anak-anak yang mungkin belum dapat internetnya atau handphonenya. Kebetulan sekarang di Blitar ada rame tuh. Apa? RT, RW sekarang kayak bikin hotspot gitu. Bisa belajar bareng-bareng. Alhamdulillah ya. Keren, iya. Oh iya, ide baik kan. Jadi yang nggak punya handphone atau nggak punya internet bisa terbantu. Bapak RT, Bapak RW mungkin yang dengar, mungkin ada tetangga-tetangganya yang belum bisa dibantu dengan cara kayak gitu. Iya benar. Jadinya gotong royongnya beneran ke gotong ini ya. royong beneran. PPKN-nya 9. Gotong royongnya bagus. Ngomong-ngomong, ini kan mau nanti ini episode ini akan tayang sebelum 17 Agustus kan. Yes. Nah, lo udah biasanya kan kita kalau 17 Agustus kita mau apa sih acara-acara tuh ya. Yes, lomba-lomba apa segala macam. Nah, lo di komplek lo di dari rumah ada apa? Karena di normal kayaknya nggak ada ya. Susah ya, karena lomba tuh kan dari mulut ya, Bo. Iya. Kayak kelereng mulut, kan? Sendok ganti-gantian. Jangan dulu berarti ya. Itu tali kena juga begini, mungkin ya kan. Jadi berarti untuk saat ini, untuk tahun ini kita ini dulu ya. Lomba virtual kan. Lomba virtual. Gimana tuh lomba? Nggak ada yang lihat juga, gue minggir kalau keluar kerupuknya udah habis, gue bilang ya kan. Bisa juga sih, game-gamean aja lo bagi main game ya. Oh, game. Kere. Tembak mati. Aduh, asing tuh suara tuh ya. Game-game yang suami-suaminya mungkin yang main game gitu. Ngomong-ngomong 17 Agustus nih, di Hype nanti tanggal 17 ada promo Mi. Apa tuh? Promo apa aja tuh? Promonya sampai 45% dine-in. Jadi khusus dine-in, jadi datang ke Hype. Tapi jangan rame-rame juga datangnya. Maksudnya datangnya terkontrol lah ya. Nanti akan jam-jamnya. Jadi ada promo 17 45%. 17-nya tuh pokoknya apa aja. Kumpulin aja deh apa aja yang ada bau-baunya 17. Kasih tahu ke kasirnya di Hype Space. Yes. Abis itu nanti kamu dapat potongan 45%. Misalnya tanggal lahirnya 17 Januari, betul. 17 Februari bisa tuh. Misalnya mantannya udah 17, bisa juga. Ajak aja mantannya. Kamu lahirnya tanggal 17, ayo cepetan gitu kan. Kalau diajak mantannya 17 rame banget, ntar gue kena gerbek lagi. Kena gerbek apa ya RW? Iya. Ya pokoknya kalau kalian ada 17 ya, datang ke Hype supaya dapat promo 45%. Sikat kan. Iya. Sikat kan. Sekarang kita mau ngomongin apa? Yang heboh begitu ya, rame kan. Oke. Sekarang kita mau ngobrol soal apa nih, Mi? Ngobrolin soal bungkus membungkus. Seru apaan? Apaan tuh yang dibungkus, Tan? Bacang lilit ya kan? Enggak, jadi kan yang kemarin tuh sempet rame-rame soal bungkus membungkus itu kan. Terus kebetulan nih militan kita tuh berapa episode yang lalu ya, kita tuh sempet kebingungan cari topik apa sih kira-kira yang bingung nih konten mau apa lagi nih, Bo ya kan. Akhirnya ada yang nyeletuk. Apa tuh? Sendal jepit. Tentang fetish katanya. Fetish kan. Terus waktu itu kita diceritain tentang si sendal jepit. Terus kayak, hah? Apaan? Sendal jepit baru denger tuh, kita bingung tuh. Apaan fetish sendal jepit ya? Apa tuh gitu kan. Terus kita nggak jadi ngebahas itu karena kita pikir itu terlalu nggak familiar di telinga. Terus udah gitu kayaknya agak rumit ya kalau kita bahas itu ya, karena aneh, pro kontra. Iya, belum masuk banget. Tapi terus tiba-tiba muncullah si membungkus itu ya, Bo, di Instagram kesayangannya Mimi. Iya, di Instagram Mama Turah. Terus kita ini ternyata ada beneran ternyata memang ada di sini gitu. Ada di Indonesia dan banyak juga korban ini kita angkat ini Yumi gitu, karena ternyata ya tidak seperti yang kita bayangkan juga. Orang juga sebenarnya biar tahu dan biar aware juga sama si fetish ini. Jadi kita mau ngebahas soal itu, fetish
fetish tuh etis nggak sih gitu maksudnya. Jadi lo punya fetish etis nggak, Cie? Apa KBBI-nya apa namanya coba? Oh, nah, kita mau apa bahas tuh? dulu nih tentang pengertian dari si fetish. Yes. Sex Jadi education menurut berarti ya? KBBI, oh iya sebelumnya mungkin konten ini agak ini ya agak belum nggak dewasa sih, maksudnya Aneh. agak iya Tabu-tabu. karena nanti agak nyerempet ke perbincangan tentang seksual, jadi Yes. sebaiknya memang didengarkan 13 plus ya. 13 plus, kalau Iya. di bawah 13 Jadi harus kalau ada belum pendamping. balik, kalau belum balik nggak usah lah, nggak usah dengerin ini dulu. Yang udah balik ke rumah. Makanya kita bilangnya 13 plus soalnya 13 plus. jadi ini ada nilai-nilai edukasinya, tapi Yes. maksudnya ya kalau udah 13, maksudnya kalau udah balik kan otomatis sudah Mengerti. ya. Karena bakal ada bahasa-bahasa yang diucapkan mengandung seks. Iya, tentang seks edukasi gitu. Nah, jadi balik lagi ke arti dari fetish menurut Yes. KBBI itu Apa tuh, Kak? dalam Kamus Bahasa Indonesia itu artinya adalah kondisi di mana seseorang akan melakukan hal tertentu untuk memenuhi hasrat dan nafsu seksnya. Yes. Jadi ada yang normal dan ada yang aneh gitu. Nah, yang barusan rame-rame ini tuh dianggap aneh. Aneh. Jadi sebenarnya semua manusia, semua orang itu punya fetish berarti kan? Karena Yes. ada tadi menurut bahasa apa menurut KBBI, Kamus Besar. iya seseorang melakukan hal tertentu untuk memenuhi hasrat dan nafsu seksnya. Yes. Setiap manusia kan kalau manusia normal ya harusnya Yeah. dia punya hasrat nafsu seks itu tadi gitu. Yes. Kalau kalau normalnya mungkin ngelihat belahan gitu sampai sini. Iya. Oh, gitu kan. Oke, iya. Terangsang. Atau mungkin ada yang lihat pakai bajunya seksi kebuka gitu, seksi bikini misalnya gitu ya, Bo. itu yang normal. Itu normal. Nah, kalau mungkin. yang nggak normal itu yang barusan rame-rame nih yang Yes, soal yang bungkus membungkus di- itu. rame di Twitter dan di Instagram itu yang bungkus membungkus. Iya betul. Nah, Nggak normal apa new normal? yang beda lagi ya sama new normal new normal, gue bingung ya. Nah ini Baru tuh aja. yang bikin rame adalah kemarin itu karena ada salah satu korbannya yang dia Yes. cerita di Twitter. Yes, rame. Terus ditangkaplah si berita itu oleh itu tadi apa namanya Instagram kesayangan Ya, Mama Turah kita itu, Mama Turah. Terus jadi rame deh habis itu. Terus jadi orang baru jadi aware, baru jadi ngeh tentang si fetish ini. Yes. Gitu. Jadi sebenarnya tuh di luar sana juga Banyak ya. Mungkin yang sering-sering kita temuin tuh ya, ada beberapa. Mungkin yang bungkus-bungkus ini jarang banget kita temuin ya, Tan. Dia terangsang karena ngelihat yang orang diikat terus kayak ketakutan nangis-nangis itu dia malah terangsang. Tapi gue ngeliat tuh kayak gitu bingungnya ya, yang gue sampai sekarang belum nemu beritanya ya. Maksudnya gue sempat googling tadi. Maksudnya dia tuh terangsangnya karena proses diikatnya atau posisi orang ketakutannya. Lo udah sempet ini Nah, belum? kalau menurut dari Riset. Instagram dan lain-lain dan komen-komen netizen maha benar gitu. Kadang Oke. suka bener nih netizen. Oh, gitu ya? Kadang kan suka detail gitu ya Ah, netizen. oke, Kadang oke. suka cari-cari jawaban di kolom komen. Katanya dia tuh terangsang ketika si orang yang diikat ini dibungkus-bungkus tuh kayak sesak nafas, ketakutan, Oh, nangis, oke. atau kayak mungkin menjuta-juta. Berarti dia fetishnya fetish selain dia fetish yang ikat mengikat, tapi dia juga fetish si orang ketakutannya ini ya. Yang ketakutan mungkin terangsang. Cuman yang kita belum tahu nih, gue sama Intan mungkin belum tahu. Sebenarnya dia terangsang lihat orang yang diikat bungkus-bungkus ini dia melakukan masturbasi ngeliat orang terangsang, atau mungkin ngeliat orang terangsang itu aja terus dia udah puas. Itu yang belum kita tahu Iya, jawabannya. bener. Ada yang Harus tahu nggak ditanya- Intan? Harus ditanya langsung apa sama Komen dong. orangnya. Iya, komen Tapi dong. kalau ada yang benar, kalau ada yang ngikutin beritanya Yes. boleh di komen karena kita tadi dari kemarin gue juga cari Nyari-nyari. tahu, iya belum dapat informasi yang validnya. Cuman emang kita mau ngangkat si tema fetishnya ini karena kita sendiri juga penasaran ya. Mi, ya. Penasaran apa sih itu fetish, apa aja sih yang masuk Iya, kategori bener. fetish itu ya Iya, kan? karena kemarin gue juga sempat ngobrol diskusi sama Gesit. Kalau gue berdua sih, maksudnya kita menyikapinya gini. Sebenarnya kan setiap manusia itu tadi kan fetish kan artinya punya keinginan apa sih gitu. Nah itu setiap orang kan punya ya. Cuman ya itu tadi balik ada yang normal, ada yang nggak normal. Yang normal. Nah yang nggak normal ini dianggap merugikan kalau dia ada korban. Korban tuh dalam artian dia nggak suka, dia Yes. tidak di apa ya? yang kasus kemarin itu kenapa di blow up karena si korban merasa dia tidak mendapatkan persetujuan dari si pelaku gitu. Yes, yes. Jadi dia merasa dirinya korban gitu kan. Kalau misalnya dua-duanya sama-sama setuju, itu bukan korban kan, ya mau sama mau gitu. Maksudnya ini dia mengapa dia bilangnya dia dirinya korban karena dia
dia nggak dapat persetujuan, dia tidak menyetujui lah ibaratnya. Tambah lagi kalau banyak kebohongan dirinya- kan iya, dibilang itu. buat riset kampusnya Nah, dia iya, tuh, yang, Bo. yang bikin Yes, yang pakai bikin kain jarik rame gitu juga ya, itu. ada foto-fotonya juga mungkin semua militan juga udah pernah Iya, nonton, udah dia pernah dia baca. bohong soalnya ya. Iya, bohong. Untuk memenuhi fetishnya itu dia berbohong, terus dia kebohongannya itu dia bawa-bawa nama institusi juga. Nah, itu salahnya dia gitu. merugikan pihak kampus Yes, juga. benar. Nah, lo kemarin sempat riset soal fetish katanya. Macem-macem fetish nih. Bimi Asik. punya list macam-macam Macem-macem fetish. Gue baca dikit-dikit aja yang kira-kira familiar sama enggak. Tapi gue bingung baca ini, koreksi ya kalau salah. Namanya aneh-aneh. Ada yang agalmatopilia, itu terangsang oleh boneka atau patung. Jadi orang yang terangsang iya, kalau iya, ngeliat iya. boneka atau patung. Uh-huh. Mungkin yang masuk kategori nggak sih tuh boneka seks itu? Oh. Masuk kategori nggak tuh ya? Tapi boneka seks itu macam-macam nih, nggak cuma patung doang. Ada yang Maksudnya boneka nggak yang- cuma boneka doang, maksudnya nggak cuma boneka dalam wujud boneka gitu loh, tapi ada juga yang alat kelamin kayak gitu-gitu setahu gue. Jadi bonekanya tuh macam-macam bentuknya, nggak cuma boneka gitu, tapi ada yang bentuknya alat kelamin perempuan atau ada alat namanya kelamin deal laki-laki tit gitu. Masa diedit jadi nyesal. Terus apa lagi? Yang kedua, klimakopilia. Ini langka dan nggak masuk akal. Jadi orang terangsang saat turun tangga. Hah? Bingung nggak lo? Tapi jangan ketawa, lu ketawa itu kan lo bayangin nggak? Gimana ya maksudnya itu Bingung nggak sih? Ya bingung, kita Coba kita praktekkan turun tangga satu tangga. Turun tangga lagi. Gue bingung. Tuh tangga ada 20, masa 20-20-nya begitu? Tapi buktinya ada yang kayak gitu. Ada dan langka. Iya langka Nggak masuk lah. akal juga ya, Bo. Ya kita orang normal kita menanggapinya nggak masuk akal, Yes, tapi yes. buat orang itu Yang dia terkena ini iya. mungkin nikmat naik turun tangga. Terkena. Gue rasa dia kalau rumahnya di apartemen naik tangga tiap hari. Dia rasa dirinya normal gitu. Iya, makanya dia naik tangga tiap hari apartemen. Bener. Iya. Lantai Apa 30 lagi? dia naik tangga ya Apa kan. lagi? Terus ini nih, formikopilia terangsang hanya dengan melihat serangga. Jadi dia nggak serangga, dia terangsang tuh. Serangganya kecoa lagi. Iyo. Di kamar mandi sekalian aja ya kan, nggak usah buka-buka kunci pintu ya kan. Ih, gue geli banget sama kecoa sumpah. Serangga, kecoa kan suka serangga ya guys Iya. ya. Terus. Yang selanjutnya nih Proteverism, apalah bacanya nih? Proteverism. Proteverism. Ya, gitu lah ya. Lampiaskan hasrat dengan gosok kelamin ke orang-orang yang nggak sadar. Contohnya kayak di kereta atau di ini yang kita suka temuin ya. Nah, sering yang banget nanti nih. orang pada bilang ini dia melecehkan. Nah, Yes, itu. yes. Dia ngerasa jadi korban dan dilecehkan karena si orang yang punya fetish ini nggak minta izin gitu Iya, ya. kadang Padahal mungkin kalau dia lagi bilang megang-megang "Bu, gitu ya. Boleh saya gesek-gesek, silakan. Saya mau gesek-gesek bu gatel. ya kali deh. Mana yang gatel? Gue gaplok sekalian. Tapi kan gini maksudnya kalau itu dilakukan sama pasangan sahnya dia Yes, atau yes. nggak usah pasangan sah ya, pasangan sah lah ya, Pasangan terserah itu ya. pacarnya atau itu istrinya atau itu suaminya. Tapi maksud gue kalau itu diiyakan Yes. atas persetujuan si orang yang mau digesek-gesek gitu, ya berarti kan itu dia bukan korban, dia sama-sama menikmati. Nah, yang jadi korban itu dan ngerasa dilecehkan itu kan kalau misalnya dia nggak tahu, terus habis itu tidak memberikan approval gitu loh untuk dia boleh menggesek-gesek tapi gitu. artinya ini gosok-gosok kelamin ke orang yang nggak sadar, emang dia kepuasannya karena orang itu nggak sadar digesek-gesek gitu. Bo. Nah, berarti Jadi dia emang sengaja nyari korban berarti bukannya kayak di kereta tuh kan suka umpek-umpekan tuh, Iya, yang gua tahu Jabodetabek tuh. cerita-ceritanya, gua suka baca juga. Gesek-gesek, kadang dia apa Ini yang ya, lumayan banyak Sering. lapornya Iya ya. iya ini lumayan common sih karena di lingkup gua kenal salah satu korbannya. Jadi tuh cerita gitu juga digesek-gesek gitu Gesek-gesek maksudnya gitu ya. di di angkutan umum di bis waktu itu kalau nggak salah ceritanya. Jadi maksud gua ya ternyata dia emang Masuk sengaja kategori emang ini, masuk kategori fetish ini bener-bener. ternyata. Jadi emang sengaja korbannya tuh nggak tahu, dia emang Yes. cari mangsa istilahnya. terangsang karena korban nggak tahu dia gesek-gesek. Berarti sebenarnya fetish itu sudah banyak ada di Indonesia dan ini udah lama banget kan kalau Iya kayak iya gini. itu gue Dari dengar dulu banyak cerita yang itu korbannya. dari orang terdekat gue tuh waktu gue SMA apa SMP gitu loh, jadi gue kayak gitu ternyata itu fetish ya bagian iya ya fetish Gesek-gesek juga dong ya. dia udah kayak kerangsang, mungkin dia senengnya Dia gesek-gesekan happy doang. gitu ya. Aduh ya ampun, kasihan kalau kayak gini ya. Mau ngomong apa gue tadi tuh tahan. Tapi
Tapi maksudnya berarti itu dia harusnya kalau punya fetish yang aneh-aneh itu ke psikolog kali ya? Apa gimana Ya, ya? mungkin dia harus diobati karena ini penyakit psikis nggak sih kalau orang kayak gini bener, kan? bener ya. Serba salah, tapi kadang dia juga nggak sadar sebenarnya dia punya ini tadi nih namanya rempong tadi ini. Ya kan? Susah banget namanya guys. Iya, coba lanjutin, ada apa lagi? Ada apa lagi? Nah ini yang kelima ini mungkin banyak juga nih di Indonesia. Zupile tulisannya gitulah ya. Hewan ya. Ya benar-benar gairah seksual pada hewan. Nah ini ada banyak ceritanya banyak juga. banget nih. Itu kan juga rame tuh di Instagram dan di Twitter yang melihara anjing, dia lagi kepengen tiba-tiba anjingnya gesek-gesek karena minta dielus-elus mungkin disayang terus dipakau. Dipakau tuh anjing sama dese. Aduh. Itu dia nganggap sayang banget sama anjingnya atau Itu dia sama ada lagi kan yang rame juga tuh di Twitter dan di Instagram yang ayam. Iya. Ratusan ayam diperkosa. Itu sampai bingung undang-undangnya nggak ada permasalahannya ya kan. Nah itu yang maksud gue jadinya kasus ini unik karena dalam perundang-undangannya tuh rumit. Nggak ada gitu. juga undang-undangnya. Unik karena rumit gitu, maksudnya gimana ya bahasnya ya? Tuh ayam juga bingung ya kan, diperkosa udah lapor nih, udah ditangkap nih ya kan. Nggak undang-undangnya nggak ada, tuh ayam juga sedih, yang punyanya makin sedih juga. Jadi sedih, dipotong ya. Udah saya dipotong lagi jadi Dia opor. pasti ke 8 ribuan. Gua mau bayangin tau gak apa? Ayamnya lapor ke polisi. Sumpah kok gitu kan. Ayam nih, bakar. Terus datang yang punyanya ya kan, lapor ratusan ayam itu diperkosa, sekandang gua rasa. Itu ya bener sih, gue gimana komentarinnya ya. Di satu sisi kan itu penyakit sebenarnya ya. Penyakit, sebenarnya kita juga kasihan, mungkin kita malah ketawa-tawa soalnya aneh. Iya aneh, memang aneh Tapi gitu. sebenarnya kasihan Tapi ya. untuk si pelaku itu nggak aneh itu. Karena memang ya normal menurut dia seperti itu. Ya, ayam beneran apa ayam itu? Ayam beneran ada sama. Beda Ayam lagi. istilah ya? Ayamnya ayam mana nih? Ayam kampus apa ayam goreng apa ayam tepung apa ayam balado? Aduh, kok jadi lapar ya? Aduh kok jadi lapar ya, tapi kalau ayam kampus nggak lapar. Oke, lanjut. Coba lanjut lagi. Nah, ini yang karena masokisme, merasa kepuasan seks atau mencapai orgasme saat disakiti dan dipukuli dan dilecehkan oleh pasangan. Ini juga banyak nih. Banyak ya? Oh, gue Banyak. belum pernah dengar cerita. Ini lain. banyak. Jadi ketika dia semakin dipukulin, semakin seneng, semakin nafsu. Kadang ada yang kayak gitu sampai biru-biru ya kan. Tapi dia senang dipukulin, dia menikmati pukulan Jangan dia gini, itu. ayo pukul lagi kan? Pukul aku mas. Pukul lagi saya. Ya itu kan makanya tadi gue bilang kan si fetishnya ini tuh selama gimana ya, selama bingung kan, Bingung, maksudnya ya. setiap orang berarti mungkin lo atau gue juga punya fetish sendiri Iya, gitu iya. kan, dan Milita juga punya fetish Mungkin sendiri, ada. tapi apa namanya itu tuh nggak apa-apa atau kenapa-napa gitu, Yes. itu masih normal nggak sih Selama atau tidak merugikan. iya, Bukan. jadi gue menarik, jadi gue berkesimpulan kalau fetishnya kita atau siapapun orang lain selama nggak merugikan orang lain dan di approve sama pasangannya sih, menurut gue sih nggak Ya, nggak kenapa-napa apa-apa. gitu. Ya mungkin kayak ini tadi nih, Mungkin yang masokisme ini, Takut. ya kan? Pasangannya yang menyakiti dia juga terima disakitin, mungkin pasangannya juga ya udah mau, mungkin karena dia mau ya kan diminta. Nah mungkin yang merugikan tadi tuh yang gesek-gesek tanpa sepengetahuan. Iya benar. Terus Atau- yang kemarin soal masalah si ikat mengikat itu kan juga merugikan karena ya korbannya pertama nggak tahu dibohongin, Nggak tahu, kalau dibohongin. dibilangnya itu riset apa segala Yes. macam. Terus yang kedua dia bawa nama institusi juga kan. Yes, Jadi ada dua belah pihak yang ya dirugikan itu tadi, ya, institusinya dia sama si korban yang dibohongin itu tadi juga. Dan dia juga kegap, nggak tahu sih itu akun asli atau palsu, yang dia kegap komen di YouTube channel orang latihan membungkus mayat, dia komen tuh. Oh iya. Komen Oh, dibilang gua nggak tahu katanya yang cerita ini gimana. bagus banget nih infonya, mau tahu dong yang jadi contoh mayat laki-lakinya. Dia malah fokus ke mayat laki-lakinya itu, pengen kenal. Padahal itu, nama aslinya kan. nah gua nggak tahu tuh dia akun asli atau bukan ya kan. Makanya itu ya Sama jadinya yang terus laki-laki. rame ya. Iya. Karena sebenarnya gimana ya bahasanya ya, dia sudah mulai menunjukkan gitu, tapi orang belum ngeh, tapi giliran rame terus wah ini dia pernah, ternyata dia pernah Dia kayak gini ternyata di lingkungan kita banyak kan. balik ada lagi yang- cocok lagi, emang netizen Iya, Indonesia cocok paling lagi. pinter kalau udah cocok netizen lagi. Indonesia. Nah ini yang terakhir nih, nekrofilia, bergairah dan tertarik pada mayat.
Nah ini seringnya di Ini gue pernah dengar ceritanya juga. Ya kan banyak banget ya di film-film. Iya, ini gue pernah dengar ceritanya. Jadi gue pernah dengar ceritanya tuh, baca atau cerita ya, gue lupa. Jadi dia tuh cinta banget sama si perempuan ini. Yes. Terus ketika si perempuan ini meninggal, terus mayatnya diambil, terus diawetin gitu ya. Iya, diawetin sama dia. Terus ya udah, selama bertahun-tahun dia hidup bersama si mayat perempuan yang dia kasih dan dia sayangin. Itu bagian dari fetish. Berarti dia tuh fetish juga ya. Entah fetish. Kalau gue gitu pas pertama kali baca cerita itu, gue ngelihatnya dia cinta mati. Ya itu cinta mati. Aduh cinta sampai mati. Tapi ternyata sebenarnya dia fetish terhadap mayat itu tadi, mungkin ya, mayat kekasihnya. Mungkin si pelakunya juga nggak sadar kalau dia fetishnya itu. Bener. Dia taunya cuman gue cinta banget sama cewek ini gitu. Padahal dia sedang mengalami fetish terhadap mayat itu tadi. Iya, kan? Ih, kok serem sih, gue merinding. Serem nggak sih lo udah metong, padahal tuh otot-ototnya juga udah nggak gerak kan, udah pada lemes, terus dia nafsu sama mayat, mungkin karena mayat diem kali ya. Iya, mungkin karena cinta bertepuk sebelah tangan. Nggak bertepuk sebelah tangan deh, itu mantan kekasihnya atau gimana gitu, gue lupa ceritanya. Pokoknya seorang perempuan yang dia cintai, yang dia kasihi gitu lah ibaratnya. Terus dia ambil mayatnya, terus dia taruh di rumahnya selama bertahun-tahun. Itu serem sih masukin film horor aturan ya. Iya. Sebelahnya ada arwahnya, masukkan aku ke liang lahat, Mas. Aku nggak mau di sebelah kamu, Mas. Kok horor jadi. Itu tapi infonya udah dipastikan untuk memenuhi hasrat seksual. Nah, iya. Oh iya. Iya, waktu gua baca itu enggak deh, gua nggak inget. Pokoknya gue cuma baca ada orang yang kayak gitu. Jadi dia ngambil mayat si mantan kekasihnya. Pengen bersama terus sampai meskipun mayat. Di film-film yang juga banyak kan tuh. Di Ya nggak sih kayak dibunuh dulu terus baru diperkosa. Nekrofilia. Gitu kan. Nekrofilia. Yes, Lumayan. udah, itu doang deh. Serem. Nah, kalau yang gue baca nih penyebab-penyebab penyimpangan seksual Oke, penyebab ada apa? 4. Biasanya sejak kecil mungkin bawaan lahir atau bawaan emang lahir? udah apa? Ada juga ternyata bawaan lahir menurut gue lupa baca sumbernya dari awal, mohon maaf. Popbella.com. Oke. Ya. Oke. Terus yang kedua itu lingkungan, mungkin pergaulan. Iya. Yang ketiga akibat trauma, mungkin dia korban atau gimana. Yang keempat ya kelainan genetik. Oh, kelainan genetik. Yes. Oh. Berarti mungkin fetish itu mungkin dari bawaan lahir, ada yang bawaan lahir dia nggak tahu dia kayak gitu. Atau mungkin ya karena jadi pergaulan. sebenarnya tuh ya dia bisa dibilang korban juga nggak ya? Maksudnya kan Yes. dia tidak sadar bahwa dia tuh seperti itu gitu ya. Fetishnya aneh gitu maksudnya. Ini mungkin mirip-mirip sama kalau yang biasa kita hadapin kayak mungkin transgender, dia merasa mungkin dirinya perempuan tapi fisiknya laki-laki, dia juga nggak mau sebenarnya kayak gitu, tapi bawaannya mungkin dia seperti itu dari lahir kan, mungkin kayak gitu juga ya nggak sih? Iya. Balik lagi mungkin namanya penyakit psikis, kita nggak ada yang tahu ya. Iya ya. Yes. Tapi kalau menurut gue sih gini ya, semakin kita teredukasi, semakin kita cepat juga menerima edukasi seks gitu Yes, maksudnya. Jadi kita jadi bisa mengenali diri kita, terus kita jadi apa ya? Aware juga sama hal itu gitu. Maksud Yes. gue kalau misalnya kita dari sendiri mungkin kita sudah teredukasi, udah tahu ilmunya gitu maksudnya. Terus kita ada yang aneh pada diri kita, Yes. kita akan cepet untuk cari pertolongan istilahnya gitu loh. Kontrol. Iya, Berarti untuk gue fetish ini nih, kok gue kok suka ya gesek-gesek gitu kok gue kan. aneh ya, Yes. atau apa ya, atau pasangan gue kok gini ya gitu, misalnya gitu aneh aneh gitu, terus jadi bisa cepet-cepet Diatasi, cari pertolongan. cari pertolongan entah ke psikiater sih mungkin ya, Psikiater kalau atau urusan itu kan mungkin karena itu berhubungan sama kondisi psikologis ya maksudnya. Mungkin bisa ke psikiater, psikolog, atau mungkin mengerem diri, mungkin bisa direm, mungkin kita nggak tahu kan. Iya, itu sih tetap harus ke ahlinya sih kalau menurut gue. Dan biar dia sadar minta pertolongan. Kadang-kadang orang-orang ini kan nggak sadar, akhirnya dia nggak punya pertolongan, dia ngerasa itu normal. Bener. Iya, dia benar, dia ngerasa itu normal karena dia nggak tahu kalau sebenarnya. Iya, Jadi fetish tetap balik lagi harus teredukasi juga maksudnya. Penting Mungkin sih. iya, Jadi sebenarnya si seks edukasi itu yang penting banget sih, segitu pentingnya sampai hal-hal yang kayak ya maksud gue gini, kita kadang jadi korban atau kita jadi pelaku itu karena kita tuh sebenarnya nggak tahu gitu loh. Nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin ya itu si Mas bungkus-bungkus juga nggak tahu. Kok Iya. gue demen nonton film pocong tiap hari. Kok gue demen nonton film horor tiap hari dibungkus-bungkus. Gue demen makan bacang tiap hari. Gue demen lihat bacang, gue lihat bacang
pengen makan, pengen lelep gitu kan. Ternyata dia fetish. Oh, ternyata fetishnya Terima adalah kasih bungkus Mas yang bungkus. itu ya, kita nggak usah sebutin namanya ya. Jadi Mas G, gara-gara dia kita jadi tahu. Gesit. Jangan dong, kok serem ya, namanya sama. Enggak, tapi maksudnya ya, di sini ya kita kan ibu ya, kita orang tua gitu udah. Jadi penting untuk kita mengedukasi anak-anak kita soal si seks edukasi itu, apapun bentuknya, kayak gimana caranya. Semakin dia tahu, maksudnya ya mudah-mudahan jangan sampai nyasar itu tadi Ya, gitu. karena udah ada garisnya, jadi kita tahu nih yang mana bawang lewatin ya kan. bener. Dan gara-gara berita ini kita semua jadi teredukasi akan fetish. Kita jadi belajar dan cari tahu dan banyak nyari tahu juga dari bang. Tadi kita padahal mau ngebahas soal itu ya, sendal jepit tadi ya. Iya, sendal jepit. Terus ternyata waktunya udah mau Habis nih sendal jepit. Kita simpen ya aja. kan. Sendal jepit mungkin mirip-mirip yang celana dalam, mungkin pernah sering nemu tuh celana dalam di curi-curi ya kan. Ya itu terhadap barang berarti Iya, kan? terhadap barang berarti ya. Nah itu juga gimana ya, kalau tidak merugikan orang lain, tapi kalau dicuri kan merugikan nih. Yes, kayak sendal, mungkin celana dalam atau Tapi kalau celana dalamnya sengaja dikasih gimana? Kayak yang tadi lu cerita. kalau itu mah dia minta mau bayarin. Oh, minta mau Ada artis guys di DM. udah Mau pesan ini, dipajang ya nih. kan? Nanti abis ini, Miss siapa artisnya? Fantasi seksual terhadap artis beli dalamnya gitu oh kan. gitu ya. Mungkin kali ya, Bo. Iya mungkin. Tapi gue bingung juga ya, si artis itu kok ini ya. Posting di IG sih nggak malu ya, Bo. Ah ya udah deh. Udahlah pokoknya biarkan sekian pikiran dulu dia aja lah ya, Bo ya. Jadi pokoknya intinya apapun Yes. keanehan yang ada di luar sana, Yes. cus kita mencari Tahu jawabannya. jawaban Iya. biar kita tahu dari Biar nggak nyasar. ya kan, biar nggak nyasar. Malu bertanya Sesat sesat di di jalan, jalan. guys. Oke deh. Terima kasih para militan, jangan lupa Di follow Instagram. Instagramnya ini Pilitan Podcast double L dan YouTube channel Hype Space di subscribe. Thank you, sampai ketemu lagi minggu depan.